Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa hidup tanpa seorang diri. Kita disandingkan dengan manusia-manusia yang lain, sekalipun manusia ini beraneka ragam. Dan saat kita bergaul dengan orang lain, mudah-mudahan pergaulan, pertemanan, persahabatan yang kita bangun tersebut didasari dengan pondasi iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pertemanan dan persahabatan yang kita bangun, dampak atau efeknya tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tetapi akan berlanjut sampai di kehidupan akhirat kelak. Betapa banyak orang-orang yang dahulu berteman baik, bersahabat, satu dengan yang lain saling menolong, tapi kemudian saat mereka membangunnya tidak dengan iman dan takwa kepada Allah, bahkan satu terhadap yang lain saling menjerumuskan, maka sungguh pertemanan mereka adalah pertemanan yang sangat buruk dan hanya akan menghasilkan penyesalan yang mendalam bagi mereka kelak di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hal itu di dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 67 sampai 69. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Kelak pada yaumil qiyamah, teman akrab mereka dahulu, pada hari kiamat itu sebagian yang satu dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Jadi, sebagian yang satu terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Mengapa itu terjadi? Karena satu dengan yang lain menjadi musuh disebabkan oleh kehidupan dunia mereka yang satu dengan yang lain saling menjerumuskan. Lantas siapakah yang akan diselamatkan oleh Allah? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ada harful istisna, illa. Ini menunjukkan pengecualian. Persahabatan macam apapun, bila mana tidak didasari dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, janganlah ada kekhawatiran bagi kalian, al-yauma, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan jangan pula kalian bersedih hati. Siapakah mereka yang tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih hati? Allah menjelaskan, alladzina amanu bi ayatina, yakni orang-orang yang selalu beriman terhadap ayat-ayat kami Allah, wa kanu muslimin, dan adalah mereka orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Baghawi, salah seorang mufassir, menjelaskan di dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi, yakni tafsir di dalam surat Az-Zukhruf ini, beliau mengatakan yang ia ambil dari sahabat Abu Ishaq yang dinukil oleh sahabat Rasulullah SAW bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut ada dua orang keadaan. Ada dua orang keadaan. Yang pertama adalah satu orang mukmin yang memiliki sahabat, dan yang kedua adalah seorang yang fajir, orang yang gemar berbuat maksiat. Dua-duanya memiliki teman, tapi kedua teman ini mendapatkan perolehan di yaumil qiyamah atau akibat yang berbeda. Apa kata Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya? Manakala ada seorang mukmin yang memiliki sahabat, lalu dikala mereka berdua hidup di dunia saling mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang kebaikan, tentang salat, tentang puasa Ramadan, tentang puasa sunnah, tentang qiraatul Quran, tentang infak, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan mengingatkan mereka akan bahayanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Lalu teman itu mengikuti jejak teman yang menasihatinya, maka sungguh manakala satu dengan yang lain meninggalkan mereka di dunia,
Artinya salah satu di antara mereka adalah mati, maka kemudian yang mati akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orang mukmin, yang satu meninggal terlebih dahulu. Maka yang lebih dahulu meninggal dan meninggalkan temannya yang masih hidup, maka dia akan berkata kepada Allah Tabaraka wa taala. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Rabb, inna fulanan, sesungguhnya orang ini, orang yang masih hidup, kana ya'muruni bi ta'atik. Dia dahulu adalah orang yang senantiasa memerintahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Wa ya'muruni bi ta'ati rasulik, dan memerintahkan kepadaku untuk taat kepada Rasulmu. Wa ya'muruni bil khair, dia selalu mengajak dan memerintahkan aku akan kebaikan. Wa yanhani 'anil syarri, dan dia selalu menghalang-halangiku dari perbuatan jelek. Wa yukhbiruni anni mulaqiq, dan dia senantiasa mengingatkan kepadaku tentang datangnya hari akhir, yakni hari pertemuannya diriku dengan engkau. Maka kemudian orang ini pun, sahabat kita yang sudah meninggal ini, berkata kepada Allah, Ya Rabbi, fala tudillahu ba'du. Ya Allah, ya Rabb, janganlah engkau jadikan dia sesat setelah aku mati. Wahdihi, ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, kama hadaitani, sebagaimana dia memberikan petunjuk kepadaku. Wa akrimhu kama akramtani, dan muliakanlah dia sebagaimana ia memuliakan aku. Fa idza mata, dan manakala mati khaliluhul mukmin, sahabatnya orang mukmin yang ditinggalnya, yang masih hidup, akhirnya mati juga. Jama'a bainahuma, maka Allah menghimpun kedua-duanya. Jadi dua orang mukmin yang dahulu hidup di dunia bersandingan, satu meninggal, lalu dia mendoakan kebaikan kepada orang yang masih hidup, maka orang yang masih hidup pun akhirnya juga meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menghimpun kedua-duanya. Jadi mereka bertemu lagi. Fayaqul, kemudian Allah menyeru kepadanya, liyuthni ahadukuma ala sahibi, hendaklah satu dengan yang lain saling memuji. Maka kemudian dua orang ini pun saling memuji di yaumil qiyamah. Apa kata mereka? Ni'mal akh, engkau adalah saudara yang paling baik. Wa ni'mal khalil, engkau adalah kekasih yang paling baik. Wa ni'mas sahib, engkau adalah sahib, sahabat yang paling baik. Inilah akhir kehidupan pertemanan seorang mukmin yang didasari iman kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Adapun nasib orang yang fajir, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang yang gemar berbuat maksiat, mereka juga punya teman satu dengan yang lain, sesama pemabok, sesama penjudi, dan lain sebagainya. Mereka pun di dunia sangat kuat di dalam pertemanannya. Tapi saat seorang di antara mereka mati dan meninggalkan yang masih hidup, maka yang mati akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Rabb, inna fulanan, adalah orang itu, temanku yang dahulu hidup di dunia. Kana yanhani an ta'atik, dialah orang yang selalu menghalang-halangiku taat kepadamu. Wa yanhani ta'ati rasulik, dan menghalang-halangiku untuk taat kepada Rasulmu. Wa ya'muruni bisyarri, justru dia memerintahkan kejelekan kepadaku. Wa yanhani 'anil khair, dia menghalang-halangi aku berbuat baik. Wa yukhbiruni anni ghairu mulaqiq, dan dia selalu mengatakan bahwa hari akhir itu tidak ada, bahwa pertemuan denganmu itu tidak ada, itu hanyalah khayalan orang-orang, katanya. Fayaqul, maka orang yang sudah mati ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebencian kepada saudaranya yang masih hidup. Dan manakala mereka dihimpun di akhirat, satu dengan yang lain saling menghinakan. Apa kata dia kepada temannya? Bi'sal akh, engkau adalah teman yang buruk. Wa bi'sal khalil, engkau adalah teman atau kekasih yang buruk. Wa bi'sas sahib, engkau adalah sahib, sahabat yang buruk. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah. Mungkin teman yang kita lihat dan begitu baik kepada kita, tapi dia justru mengajak kepada perbuatan kejelekan, justru dia teman yang buruk. Tapi barang siapa seseorang teman yang kelihatannya tidak memberi uang kepada kita, tidak pernah memberikan harta benda kepada kita, tetapi dia mengajak kepada kebaikan, menghalang-halangi kita dari perbuatan dosa, maka pegang erat tangannya sekuat-kuatnya, karena dialah teman sejati, dia teman, dan dia akan memberikan kebaikan kepada kita.
baik di dunia ataukah di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita saat kita hidup di dunia teman-teman yang mengajak kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala al-shawab al-'afw minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.